Terima kasih Anda masih menyaksikan program Berita Jawa Timur bersama saya, Imam Fawaid. Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut 3 berita utama kami, di antaranya. Truk tronton tabrak pemotor ibu dan anak di Surabaya, sang anak meninggal. Komplotan wanita maling susu di minimarket Ponorogo terekam CCTV, 1 orang dibekuk. Jelang perayaan Waisya, patung Buddha tidur di Mojokerto dimandikan, simbol penyucian lahir dan batin manusia. Sebuah truk tronton menabrak motor yang dikendarai ibu dan anaknya di Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Akibat peristiwa itu, sang anak meninggal di lokasi kejadian. Nasib naas dialami oleh pemotor ibu dan anak di Surabaya. Keduanya menjadi korban kecelakaan setelah ditabrak dari belakang oleh sebuah truk tronton di Bundaran Dolok, Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Akibat mengalami kerasnya benturan, setelah terpental, sang anak tewas di lokasi kejadian. Sang ibu mengatakan kecelakaan bermula saat ia berusaha berpindah jalur menuju putar balik Bundaran Dolok. Saat itulah motornya ditabrak truk yang melaju kencang dari arah belakang. Usai tabrakan, sopir truk sempat melarikan diri namun berhasil ditangkap pengendara motor lainnya. Kasus kecelakaan ini telah ditangani unit laka lantas Polrestabes Surabaya untuk proses hukum selanjutnya. Sopir truk tronton juga telah diamankan. Sementara jenazah siswa SD korban kecelakaan dibawa ke kamar jenazah RS Bayangkara Polda Jatim. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. 2 pengedar narkoba diringkus aparat Polrestabes Surabaya. Polisi menyita barang bukti sabu-sabu sebanyak 299 gram lebih. Kedua pelaku diduga dikendalikan oleh bandar narkoba yang kini masih mendekam di lapas. 2 pengedar narkoba masing-masing berinisial BI dan VP digelandang aparat Satres Narkoba Polrestabes Surabaya. Pelaku dibekuk di sebuah rumah di Jalan Jogo 1 Sidoarjo. Saat penggeledahan, polisi menemukan 3 kantong plastik klip yang berisi kristal putih. Diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 299,28 gram. Hasil penyelidikan polisi, kedua tersangka diduga dikendalikan oleh bandar narkoba yang masih mendekam di sebuah lapas di daerah Jawa Timur. Sebelumnya BI dan VP disuruh mengambil narkoba atas perintah sang bandar kepada seseorang berinisial SD di daerah Madura yang kini masih buron. Barang yang terakhir 3 kantong plastik ini rencana mau kau edarkan di mana? Untuk disurus di daerah sekitar lingkar timur Surabaya sama di Malang. Nunggu perintah dari Diki ya? Iya. Barang ini didapat dari saudara Diki. Dia bertelepon, saudara Diki ini ada di lapas Pamekasan, terus mendapatkan barang ini secara ranjau, ketemu di Sukobana, Sampang. Barang diambil, pada saat itu ada 3 kantong plastik, yang 1 kantong plastik berisi 100 gram, yang 2 kantong plastik berisi 200 gram. Jadi semua beratnya kurang lebih 299,028 gram. Selain barang bukti sabu-sabu 299 gram, polisi juga menyita uang tunai Rp400.000, 1 kartu ATM dan 2 unit ponsel. Tersangka dijerat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya. Polisi Polres Blitar meringkus seorang kakek yang tega mencabuli 2 cicitnya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Peristiwa keji itu terbongkar saat sang cicit menceritakan kejadian tak senonoh kakeknya dengan menulis surat kepada gurunya. Guru sekolah korban yang menerima surat berisi pencabulan yang mereka alami dari sang kakek langsung melaporkan peristiwa itu pada orang tua korban. Lalu orang tua korban melaporkan pelaku pada polisi. Berdasarkan keterangan orang tua korban, polisi langsung membekuk pelaku. Pelaku tak lain merupakan kakek buyut kedua korban.
Perbuatan tak senonoh kakek terhadap cicitnya tersebut dilakukan di rumah saat orang tua korban menitipkan anaknya yang berusia 11 tahun dan 13 tahun kepada pelaku. Pelaku memberi iming-iming uang sebesar 500 hingga 10.000 rupiah untuk membeli jajan agar korban tak menceritakan kejadian kepada ibunya. Pelaku adalah kakek buyut dari para korban. Dengan kronologis, pada saat itu orang tua atau ibu dari korban menitipkan kedua anaknya kepada kakeknya tersebut atau kakek buyutnya tersebut, dan kerap kali dilakukan ataupun menjadi korban pencabulan dengan iming-iming uang saku sebesar 5.000 sampai dengan 10.000 rupiah. Dan perbuatan ini sudah berkali-kali dilakukan dari bulan Februari sampai dengan bulan Maret, sampai dengan dilaporkan di bulan April akhir. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman 15 tahun penjara. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Aksi pencurian merajalela di wilayah Ponorogo. Dalam sehari ada 2 kasus pencurian. Pertama, komplotan emak-emak melakukan pencurian di sebuah minimarket dan maling pecah kaca mobil menggondol uang nasabah bank 350 juta rupiah. Komplotan maling wanita ini masuk ke minimarket di kawasan Jalan Raya Ponorogo. 3 wanita bertugas mengambil barang, 1 mengawasi situasi, serta mengalihkan perhatian penjaga toko. Salah satu karyawan yang keluar dari kantor memergoki pelaku dan langsung mengecek CCTV. Untuk mengelabui penjaga toko, susu curian ini disembunyikan di dalam rok. 1 orang ditangkap, sementara kawanan pelaku lainnya kabur. Itu ternyata setelah saya selesai ngecek barang kan CCTV toh Pak, dari awal. Terus setelah itu ternyata komplotannya itu 5. 4 itu yang masuk, yang 1 sopir di mobil. Nah, yang 4 itu perannya masing-masing. Yang cowok itu ngambil di keranjang. Terus yang satunya lagi ibu-ibu itu mengalihkan perhatian, tanya harga sampo, terus ke toilet. Nah, yang 2 ini ngambil barang yang diambil cowok yang tadi. Jadi yang diambil di keranjang ditaruh situ, 2 peran itu mau 2-2. Jadi yang 1 lolos. Melakukan pencurian susu 2 kotak senilai 300. Berkaitan dengan tersebut kami berupaya melakukan penyelidikan untuk melakukan pengungkapan. Sementara di hari yang sama, pencurian dengan modus pecah kaca mobil terjadi di Jalan Wibisono, Kabupaten Ponorogo. Uang tunai 350 juta milik Riko Rahmat yang baru saja diambil dari Bank Raib disikat 2 pria bermotor. Setelah dapat kos-kosan, mobil diparkir di depan halaman kos-kosan. Korban bersama 2 orang temannya yang dicarikan kos-kosan masuk ke dalam kos-kosan. Ketika naik di atas, dia turun karena ada orang teriak-teriak bahwa mobilnya ini telah dipecah oleh pelaku. Kemudian pelaku membawa uang setelah berhasil melakukan pemecahan, kemudian melarikan diri dengan naik sepeda motor. Hingga kini polisi masih menyelidiki pelaku pencurian ini, bahkan mengumpulkan CCTV dari sejumlah ruas jalan untuk bisa mengidentifikasi pelaku. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Tim Reskrim Polres Blitar Kota menangkap 3 pelaku spesialis pembobol swalayan di berbagai kota di Jawa Timur. Ironisnya lagi, 1 dari 3 pelaku masih di bawah umur. Satreskrim Blitar Kota menangkap 3 tersangka pembobol swalayan pada bulan April 2024 lalu. Mirisnya, salah satu tersangka merupakan anak di bawah umur, serta Jody dan Dodi, keduanya warga Kediri. Hasil pengembangan polisi, tersangka merupakan sindikat yang telah beroperasi di 21 lokasi. Tidak hanya di Blitar, mereka juga melancarkan aksinya di Magetan dan Kediri. Modus yang dilakukan komplotan ini yakni melakukan survei lokasi
Kemudian pada malam hari membobol tembok toko lalu masuk dan mengambil uang serta rokok dengan kerugian mencapai 28 juta rupiah. Para pelaku ini melakukan survei dengan cara berkeliling, memantau di seputaran TKP, melihat sisi mana yang kemungkinan bisa dilaksanakan pembobolan. Karena ini modusnya dengan membobol tembok belakang ya, bagian belakang, kemudian baru bisa masuk ke dalam toko. Sebagai barang bukti, polisi menyita linggis, palu, helm, sarung tangan, dan motor. Kini para tersangka dijerat pasal 363 ayat 2 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Jelang datangnya Hari Raya Waisak 2025, patung Buddha tidur di Mahawihara Mojopahit, Mojokerto dimandikan Rabu pagi. Selain untuk menghormati perwujudan Buddha, tradisi pembersihan patung Buddha terbesar di Indonesia tersebut juga memiliki makna untuk mensucikan lahir dan batin manusia. Patung Buddha tidur di Komplek Mahawihara Mojopahit, Desa Bejijong, Kecamatan Trawulan, Mojokerto dibersihkan menjelang Hari Raya Waisak 2569 Buddhis era. Patung Buddha tidur sepanjang 22 meter dengan tinggi 4 meter dan lebar 6 meter dimandikan dengan air bercampur bunga. Lapisan patung Buddha terbesar di Indonesia berwarna keemasan ini juga digosok agar mengkilap. Upasaka Pandita Dharma Palo Saryono mengatakan ritual mensucikan patung Buddha merupakan agenda rutin setiap tahun. Tujuannya untuk menghormati perwujudan Buddha sebelum dilakukan puja bakti di puncak perayaan Waisak. Memandikan patung Buddha tidur tersebut memiliki makna membersihkan jiwa dan batin manusia agar kembali suci dan terhindar dari segala keburukan melalui penerangan cahaya yang dipancarkan Siddhartha Gautama. Sebetulnya ritual khusus tidak, cuman kita terkait dengan rupang Buddha yang ada di dalam agama Buddha, bahwa kita menghormati yang disebut dengan rupang Buddha atau perwujudan dari Buddha. Itu kita tetap istilahnya itu dalam hati, kita tetap berdoa, kita tetap mengambil dari nilai-nilai positif dari ajaran-ajaran Buddha. Puncak perayaan Waisak 2025 akan dilaksanakan 12 Mei dengan mengangkat tema semangat kebersamaan untuk Indonesia maju. Diperkirakan umat Buddha dari berbagai daerah akan memenuhi Mahawihara Mojopahit melakukan ritual pradaksina dengan mengitari patung Buddha tidur. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Polres Bangkalan dibantu TNI menggelar razia kendaraan bermotor di pintu masuk dan pintu keluar Suramadu sisi Bangkalan, Madura. Hasilnya polisi menyita puluhan sepeda motor tanpa dilengkapi surat kendaraan. Namun bagi pelanggar lalu lintas seperti tidak memakai helm diberikan sanksi push up di tempat. Guna meminimalisir tindak kejahatan pencurian sepeda motor lintas Surabaya Bangkalan yang kian marak, petugas gabungan TNI dan Polri merazia kendaraan bermotor di pintu masuk dan pintu keluar jembatan Suramadu, sisi Bangkalan pada Selasa. Sebanyak 22 sepeda motor tanpa dilengkapi surat kendaraan disita petugas, seperti STNK mati dan ketidakcocokan nomor rangka mesin dan nomor polisi yang tertera di STNK. Namun bagi pengendara yang hanya melanggar lalu lintas dengan tidak mengenakan helm, tidak membawa SIM, dan telat bayar pajak, polisi memberi sanksi berupa push up di tempat. Dibutuhkan 3 unit truk untuk mengangkut puluhan sepeda motor hasil razia ini ke Mapolres Bangkalan. Para pemilik kendaraan tersebut, ya kan, dia hendak mengambil sepeda motor tersebut membawa surat-surat yang lengkap. Itu seperti itu. Targetnya ada? Target. Apa ini karena terkait maraknya curanmor di Bangkalan? Target hanya waktu aja, Pak. Biasanya kita sekitar 2 jam atau 1 jam untuk target sebanyak-banyak. Kalau kita bisa menjaring sebanyak-banyaknya, yang penting Bangkalan itu bebas dari motor bodong. Untuk mengapresiasi pengendara yang tertib berlalu lintas dengan kelengkapan surat dan kendaraan, polisi memberikan hadiah berupa gembok cakram sebagai pengaman sepeda motor dari aksi pencurian. Nia Karunia melaporkan dari Bangkalan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Berita Jawa Timur hari ini.
Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.